Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Melly Rosalina Sugianto. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Namun, di sini saya mewakili kelompok saya dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana tips membuat MPASI yang benar. Untuk itu, perlu teman-teman simak ya pemaparan atau penjelasan dari saya. Teman-teman tahu tidak apa itu MPASI? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu MPASI. MPASI atau yang kadang kita kenal dengan makanan pendamping ASI merupakan makanan yang kita berikan kepada bayi yang berusia 6 bulan ke atas. Kenapa MPASI itu hanya diberikan kepada bayi yang berusia 6 bulan ke atas? Karena pada usia 6 bulan ke atas, bayi itu sudah memerlukan kebutuhan gizi yang berlebih dibandingkan dari ASI, yang dimana maksudnya asupan dari ASI itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi seorang bayi yang berusia 6 bulan ke atas. Oleh karena itu, kita perlu memberikan MPASI kepada bayi. Tapi untuk teman-teman perlu diingat ya, bayi yang berusia di bawah 6 bulan tidak boleh diberikan MPASI. Mengapa seperti itu? Karena bayi yang berusia 6 bulan, di bawah 6 bulan itu memiliki sistem pencernaan yang dimana sistem pencernaannya itu hanya bisa menerima atau memproses makanan cair saja seperti ASI atau susu formula seperti itu. Dan tujuan pemberian MPASI ini merupakan melatih anak atau mengenalkan makanan-makanan baru kepada anak dan juga melatih sistem motorik kasar dan motorik halus anak, di mana anak di situ bisa memegang sendok, belajar memegang makanan, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman tahu tidak kapan waktu yang tepat untuk anak bisa diberikan MPASI? Waktu yang tepat untuk anak bisa diberikan MPASI yaitu ketika anak telah berusia 6 bulan ke atas, di mana dengan catatan anak sudah dapat memposisikan kepalanya dengan tegak dan mantap. Yang kedua nih, di mana anak sudah bisa duduk dengan nyaman. Terus minimal anak sudah bisa duduk selama 10 menit. Yang ketiga, anak sudah mampu membuat gerakan mengunyah. Yang keempat, berat badan anak meningkat. Yang kelima, anak mulai tertarik dengan makanan-makanan yang ada di depannya atau ketika orang tuanya sedang makan di depannya. Nah, pastinya anak pasti akan tertarik kan? Yang keenam, anak sudah bisa mulai merespon ketika kita berikan makanan seperti biskuit atau wafer atau buah-buahan. Nah, dimana pastinya ketika digoda itu anak akan meresponnya dengan cara membuka mulut seperti itu. Yang terakhir, pastinya anak sudah mulai sering memasukkan jari-jarinya ini ke dalam mulutnya seperti itu. Nah, ketika anak sudah bisa seperti itu, berarti itu waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan MPASI kepada anak. Hal penting yang perlu kita ketahui ketika kita akan memberikan MPASI pada anak.
Yang pertama, kita perlu memberikan makanan tersebut kepada anak secara bertahap. Jangan memberikan makanan kepada anak secara terburu-buru. Biarkan anak mengenal makanan baru dengan dia dapat mengenal cita rasa dan bagaimana tekstur makanan tersebut. Yang kedua, kita perlu mengukur suhu makanan yang akan kita berikan kepada anak. Agar kenapa? Agar makanan yang kita berikan kepada anak tidak dingin ataupun tidak terlalu panas. Kita bisa mengukurnya dengan cara sederhana, yaitu kita bisa menyentuhkannya kepada kulit kita. Tapi sebelum itu, bunda-bunda di rumah perlu diingat ya, ketika kita mengukur suhu makanan dengan tangan kita atau dengan kulit kita perlu mencuci tangan terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar makanan yang kita berikan pada anak itu bersih dan higienis. Dan satu catatan lagi, ketika kita memberikan makanan pada anak, tidak boleh kita tiup makanan tersebut. Karena apa? Karena kita belum tahu air liur kita akan muncrat atau tidak ke makanan tersebut dan akan membawa bakteri yang mungkin bisa membahayakan kepada kesehatan anak. Yang ketiga, kita perlu menyiapkan peralatan makanan khusus untuk bayi. Dan perlu bunda-bunda ketahui ya, kalau untuk makanan, jangan bunda-bunda sampai terlalu jengkel kepada anak. Karena apa? Karena namanya anak-anak. Anak-anak pastinya sulit untuk kita suruh buka mulut atau sulit makan. Nah, di situ ketelatenan kita diuji bunda-bunda. Nah, bunda-bunda di rumah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana MPASI yang baik untuk anak. MPASI yang baik untuk anak merupakan MPASI yang bisa mengandung berbagai macam gizi yang baik untuk anak seperti protein, omega, karbohidrat, sayur mayur, lemak, dan lain sebagainya. Yang terutama, MPASI yang baik merupakan MPASI yang bisa dicerna dengan baik oleh sistem pencernaan anak. Dan MPASI yang baik juga merupakan MPASI yang sesuai tahapan usia anak, di mana kita perlu mengenalkan makanan atau memberikan makanan yang sesuai dengan tahapan usia anak, agar di mana anak bisa mengenal tahapan makanan sesuai tekstur dan cita rasanya. Nah, bunda-bunda di rumah tahu tidak apa saja nutrisi yang baik yang perlu ada di dalam MPASI? Nutrisi yang tepat yang perlu kita gunakan saat membuat MPASI untuk anak kita, yang pertama harus ada kandungan protein, omega 3, omega 6, asam amino, karbohidrat, mineral, vitamin. Nah, itu merupakan nutrisi yang baik untuk kandungan MPASI atau makanan yang perlu kita berikan kepada anak, di mana di dalam itu semua terkandung banyak nutrisi yang baik untuk anak dan baik untuk pertumbuhan anak. Nah, bunda-bunda di rumah, kali ini saya akan menjelaskan bahan makanan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk bahan campuran MPASI. Yang pertama ada glutin, terus seafood seperti kerang, udang, dan cumi. Ada juga gula murni, madu murni, susu segar, makanan siap saji seperti sosis, bakso. Ada pula makanan kaleng, ikan berduri, garam, MSG. Itu juga tidak diperbolehkan sebagai bahan campuran MPASI. Kenapa seperti itu? Karena bahan tersebut merupakan bahan makanan yang banyak mengandung bahan pengawet seperti makan kalengan, ada pula seperti makanan siap saji sosis dan bakso,
seafood itu tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan anak menjadi alergi. Garam, MSG itu tidak diperbolehkan karena mengandung bahan atau nutrisi yang tidak dianjurkan untuk bayi, seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman dan bunda-bunda di rumah perlu mengetahui bahan itu merupakan bahan yang tidak diperbolehkan untuk campuran pembuatan MPASI ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tips atau cara menyiapkan MPASI. Yang pertama, kita perlu mencuci tangan kita sebersih mungkin. Yang kedua, kita perlu mencuci tangan juga ketika setelah dari toilet. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kepada bunda-bunda sekalian bagaimana tips menyiapkan MPASI yang benar untuk anak. Yang pertama, kita perlu menjaga kebersihan dapur kita dan diri kita sendiri ketika menyiapkan makanan. Yang pertama, ketika kita menyiapkan makanan, kita perlu menjaga kebersihan diri kita ketika menyiapkan bahan-bahan setiap memasak, seperti itu. Yang kedua, ketika kita dari toilet, kita perlu mencuci tangan kembali ketika akan menyiapkan makanan tersebut. Dan kita perlu mengkondisikan lingkungan sekitar kita, terutama sanitasi kita, merupakan bagian yang bersih dan aman, seperti itu. Yang kedua, bahan pangan dan bahan mentah perlu kita pisah. Bahan pangan mentah dan masak kita perlu memisahnya, seperti daging, seafood, dan lain sebagainya, itu perlu kita pisah. Dan perlu kita bedakan peralatannya, terutama dalam wadahnya kita perlu memisahkan. Selanjutnya, ketika kita akan menyiapkan makanan-makanan tersebut, untuk bahan makanan yang mudah basi, kita perlu segera masukkan kembali ke dalam lemari pendingin terlebih dahulu. Selanjutnya, kita perlu memastikan air yang kita gunakan untuk mengolah makanan atau mencuci makanan itu merupakan air yang bersih dan aman. Karena kita tidak mungkin kan menggunakan air yang mengandung zat-zat beracun yang pastinya akan membahayakan anak kita sendiri dan pastinya diri kita sendiri kan. Selanjutnya, untuk bunda-bunda nih di rumah, tipsnya ketika kita akan menyiapkan makanan, kan setelah makanan mentah dan makanan matang sudah dipisahkan di wadah masing-masing, kita perlu menyimpannya di lemari es ya. Nah, di situ juga kita perlu menyiapkan agar lebih praktis dan lebih irit. Kita menyiapkan kaldu ayam atau kaldu sapi yang sudah kita buat sendiri. Kita bisa memasukkannya ke tempat cube es batu, lalu kita masukkannya di dalam lemari es, sehingga ketika kita ingin gunakan, kita bisa menggunakannya secara mudah dan praktis. Ada pula ketika kita akan membuat bawang atau cincangan bawang, kita juga bisa mendinginkannya dan memasukkannya ke dalam cube es krim, lalu kita simpan di lemari es. Itu akan lebih mempermudah kita ketika nanti kita akan mengolah makanan MPASI untuk anak. Tentunya untuk bunda-bunda sendiri di rumah, kalian perlu juga mengetahui ya tekstur makanan seperti apa yang sesuai dengan rentan usia anak kita ya. Selanjutnya, untuk bunda-bunda di rumah, makanan-makanan yang cepat basi tadi saya sudah jelaskan untuk lekas menyimpannya di lemari es. Ada pula untuk bunda-bunda,
kita perlu memperhitungkan makanan dalam satu hari yang akan kita berikan kepada anak. Ingat, makanan MPASI hanya bisa diberikan sekali waktu saja, di mana Bunda setiap waktunya perlu memasak, entah pagi, siang, dan sore pun atau malam kita perlu memasaknya terus menerus sesuai jam makan anak. Kita tidak boleh memasak makanan MPASI dalam satu waktu saja, karena makanan yang hanya terusan dipanaskan itu akan mengurangi nutrisi dalam makanan anak, dan pula itu tidak baik untuk anak. Jadi disarankan untuk memasak MPASI memang untuk satu waktu saja, tidak dianjurkan untuk masak dalam jangka satu hari dijadikan 3 kali makan. Jika diinginkan seperti itu, kita atau bunda-bunda di rumah bisa mengakalinya dengan memasaknya dengan setengah matang, dan kita bisa menyimpannya di dalam lemari es. Setelah itu kita bisa memasaknya atau mengolahnya sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, setelah yang ada di dalam es, ketika kita berikan kepada anak, kita bisa olah kembali, kita masak lagi, atau kita bisa panaskan kembali menggunakan microwave, atau kita bisa mengkreasikannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu merupakan tips membuat MPASI yang benar. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan MPASI yang benar. Nah, yang pertama, ketika kita akan menyimpan makanan MPASI untuk anak, kita perlu menghaluskan bahan makanan tersebut atau dilumatkan. Lalu kita bisa menyimpannya ke dalam lemari es. Ada pula kita bisa membekukannya di dalam cetakan es batu seperti kaldu, pure, atau bahan-bahan seperti cincangan bawang putih ataupun bawang merah, bisa dibekukan di dalam cube es batu seperti itu. Ada pula ketika menyimpan makanan tersebut, kita perlu memisahkan bahan matang dan bahan mentah, agar apa? Makanan tersebut tidak terkontaminasi dan tidak menjadi basi. Seperti itu, seperti itu bunda-bunda di rumah. Nah, ketika kalian ingin menyiapkan makanan tersebut, kalian bisa memanaskan menggunakan microwave atau menggunakan kompor sesuai suhu masakan tersebut agar tidak merubah nutrisi yang ada di dalamnya.